perjalanan ini adalah perjalanan jasmani. Tapi jiwa terus berjalan lebih jauh. Berjalan meninggalkan sebuah tubuh dan masuk ke tubuh yang lainnya. Maka perjalanan yang berakhir pada kematian hanyalah perjalanan tubuh, Arjuna. Hanya perjalanan tubuh. Reinkarnasi merupakan suatu istilah yang menggambarkan kelahiran kembali atau suatu proses di mana orang tersebut akan dilahirkan kembali setelah mengalami kematian. Meski sering kali dianggap sebagai fenomena mistis dan sulit diterima secara ilmiah, diskusi mengenai benar atau tidaknya akan adanya fenomena ini terus memunculkan berbagai perdebatan antar kalangan. Tentunya ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada jawaban ilmiah mengenai kebenarannya. Dan jika kalian penasaran tentang apa sebenarnya yang tersimpan di balik misteri reinkarnasi itu sendiri, simak video ini sampai habis ya. Sekarang define me perspektif lain supaya gue bisa terima mengenai reinkarnasi. Ada lagi nggak? Contohnya orang-orang yang kalian lihat mungkin dengan karakter lebih dewasa. Padahal dia tidak sesuai dengan umurnya. Gue pernah baca sih tentang ini. Iya, Gitu. mungkin memang ada sebagian orang ada benernya karena mungkin faktor lingkungan bisa. Tapi kalau ditaruh anak yang sama, 2 anak yang sama atau 3 anak yang sama di situasi yang sama, itu belum tentu outputnya sama. Iya. Ada anak A, dia lebih dewasa dalam menjalani hidup. Anak B, ya udah selengean, nggak terima hidupnya diperlakukan seperti itu. Terus ada misalnya anak C, dia yaudah aja pasif. Itu kan beda-beda kan. Reinkarnasi adalah salah satu konsep yang menarik sekaligus paling membingungkan untuk dibahas. Konsep dari reinkarnasi itu sendiri ialah bahwa seseorang yang sudah meninggal, jiwa atau roh mereka tidak serta-merta berakhir begitu saja, melainkan akan dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang baru. Bisa itu sebagai manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan. Tergantung dari karma atau hasil perbuatan mereka di kehidupan sebelumnya. Dalam keyakinan Hindu, reinkarnasi adalah bagian dari siklus yang disebut sebagai samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Tujuannya adalah untuk mencapai moksa, yaitu bersatunya Atman atau jiwa seseorang dengan Paramaatman atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk lepas dari siklus kelahiran berulang-ulang ini, seseorang tersebut harus bisa melepas ikatan duniawi. Di Eropa, khususnya di negara barat, pandangan mengenai reinkarnasi agak sedikit berbeda. Islam dan Kristen yang merupakan agama mayoritas negara barat pada umumnya tidak mengajarkan reinkarnasi. Ajarannya lebih difokuskan pada kehidupan setelah kematian seperti surga dan neraka. Sebagai contoh, pernahkah kita merasa memiliki kenangan yang tampaknya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kehidupan kita saat ini? Misalnya, saat kita pergi ke suatu tempat, dalam pikiran kita seolah-olah kita sudah pernah mengunjungi tempat itu sebelumnya. Contoh lainnya, ketika kita berbicara dengan teman, namun tiba-tiba ada titik di mana kita seolah pernah mengalami hal itu, atau istilah lainnya disebut sebagai déjà vu. Pada umumnya, reinkarnasi merupakan suatu konsep religius yang dimana mengisyaratkan bahwa setelah kematian manusia, setiap jiwa, pikiran, serta kesadaran akan dipindahkan ke dalam tubuh yang baru. Ya, kedengarannya memang seperti fiksi dan mustahil terjadi, tetapi faktanya beberapa ilmuwan percaya dan meyakini kalau reinkarnasi itu ada. Seperti kisah yang dialami oleh seorang gadis asal India yang bernama Santi Dewi pada 11 Desember 1926 di sebuah kota kecil Delhi, India. Seperti halnya anak-anak usia 4 tahun lainnya, awalnya tak banyak yang berbeda dengan gadis ini. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, gadis ini tiba-tiba membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan, yang membuat seluruh keluarganya kaget setengah mati. Di sini, Santi mengatakan bahwa rumah yang ditempatinya tersebut bukanlah miliknya, dan mengatakan bahwa dia mulai bisa mengingat setiap detail dari kehidupan di masa lampau.
Tak hanya itu saja, para ahli juga dibuat terkejut ketika Santi Dewi mampu menceritakan setiap detail rumit ketika dia melahirkan hingga meninggal dunia di kehidupannya terdahulu. Dari cerita tersebut, kemudian banyak skeptis berpendapat bahwasannya anak-anak mungkin hanya berfantasi atau mereka hanya mendapatkan informasi dari orang tua mereka. Namun dalam banyak kasus, detail yang diberikan oleh anak-anak terkadang sulit untuk dijelaskan hanya dengan informasi yang mereka dengar dari orang tua mereka. Secara keseluruhan, meski banyak ada bukti dan cerita yang mendukung adanya proses reinkarnasi, tentunya masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendukung dan mengkonfirmasi fenomena ini. Sehingga nyata atau tidaknya kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Nah, kalau kalian termasuk orang yang percaya akan adanya reinkarnasi atau tidak? Oke deh, segitu dulu ya cerita kita hari ini. Thank you for watching and see you in the next video.